Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners dimanapun Anda berada dan Sobat Warta Kota. Siang ini bertemu saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota. Siang ini kita bincang-bincang tentang topik yang ada di angkasa tetapi real dalam kehidupan kita sehari-hari, tentang satelit. Bersama saya sudah ada Mas Rama Pratama atau Dr. Rama Pratama. Kita bicara tentang Telkomsat karena kami sudah melakukan tes antigen dan negatif dan juga sudah 3 kali vaksin, maka boleh kita buka masker. Mas Rama, izin, Bang Domo. Silakan. Assalamualaikum, Mas Rama. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Itu yang penting kan sekarang. Mantap. Sehat itu. Betul. Prinsip saya sehat itu murah sebenarnya, karena cukup makan dibatasi, olahraga yang cukup, jadi murah. Tapi bagi sebagian orang sehat mahal. Ribet. Betul. Iya. Mas Rama, apa sih Telkomsat? Iya. Jadi ini sebenarnya ada cerita agak lucu juga ini. Waktu saya pertama kali diangkat jadi komisaris Telkomsat, anak perusahaan Telkom Group ya yang membidangi bisnis satelit, itu langsung banyak yang kasih selamat kan dari teman-teman, ya kan alumni-alumni yang kenal saya. Dia bilang, wah selamat ya komisaris Telkomsat. Gratis dong nih pulsa kita nih, woi, dia bilang, Telkomsat bukan Telkomsel, dia bilang gitu. Dia banyak nggak tahu, dia pikir sama gitu. Terus bilang, apaan tuh? Jadi terus terang nih Bang Domo ya, saya justru mengapresiasi dan terima kasih sekali nih sama teman-teman dari Tribun dan Warta Kota Group ini. Karena telah fasilitasi podcast ini sehingga kita punya kesempatan nih sebagai Telkomsat yang juga sebenarnya sebagai anak perusahaan juga tergolong baru dari grup Telkom Group untuk bisa punya kesempatan mengenalkan diri lebih banyaklah kepada publik terkait dengan satelit dan segala seluk-beluk bisnisnya begitu. Karena memang ini tidak hanya orang-orang yang mungkin berpendidikan juga masih belum banyak yang tahu, tapi lagi orang-orang awam lah ya, kira-kira publik secara umum lah begitu. Jadi kita terima kasih nih Bang Domo. Siap. Sudah dikasih kesempatan ini untuk bincang-bincang hari ini terkait satelit dan segala serba-serbinya. Siap, baik. Nah, berarti masih baru ya, anak perusahaan dari Telkom yang masih baru. Jadi gini. Udah berapa lama nih? Jadi gini, mungkin saya cerita sedikit ya. Silakan. Satelit itu kalau bicara satelit, Telkom sebagai Telkom Group sudah memulainya kan kalau kita tahu lah zaman-zaman dulu lah tahun-tahun satelit Palapa tahun berdua, 70-an kan ya. gitu kan. Waktu itu kan visinya adalah bagaimana mungkin kita yang konturnya itu kepulauan, di belah laut, kemudian ada gunung dan sebagainya, bisa terkoneksi secara utuh satu Nusantara itu kecuali dengan satelit saat itu. Makanya kemudian kita salah satu negara dari sedikit negara yang punya satelit di Asia waktu itu. Jadi itu terobosan yang luar biasa dari sisi tidak hanya teknologi tapi juga terobosan untuk telekomunikasi ya. Dan perjalanannya dipanjangkan, kita punya satelit, punya stasiun pengendali satelitnya sendiri di Cibinong dan kemudian Kelapa Nunggal ya di daerah Bogor. Kemudian berjalannya waktu gitu ya, satelit ini kemudian ada di bawah divisi satelit Telkom. Divisi ya, saat itu masih divisi aset satelitnya ya. Tapi bisnis satelitnya sendiri dijalankan oleh anak perusahaan dan unit bisnis yang lain. Kita Telkom dulu punya Patrakom namanya. Patra Telekomunikasi, PT Patra Telekomunikasi. Kalau dari namanya kan kelihatan bahwa dia mengambil segmen bisnis-bisnis di lepas pantai, offshore, kilang minyak, atau di kapal-kapal, atau di daerah-daerah terpencil seperti perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian ada unit bisnisnya Telkometra namanya Metrasat. Unit bisnis nih bukan PT, unit bisnis. Dia nanti yang melayani segmen enterprise seperti perbankan, televisi dan lain sebagainya. Nanti kita bicaralah segmen pelanggan Telkom itu seperti apa aja sih yang memakai layanan satelit. Tapi itu kira-kira, jadi ada satelitnya, kemudian ada bisnisnya dijalankan oleh dua anak perusahaan dan unit bisnis ini.
Nah, pada tahun 2017 dimulailah konsolidasi bisnis satelit. Oke. Ya kan? Karena kan satelit itu sebenarnya salah satu infrastruktur telekomunikasi saja dari yang kita kenal, ada seluler, Betul. ya kan, yang sekarang dijalankan oleh Telkomsel, ada fiber optik yang dijalankan oleh Telkomakses lewat produknya namanya IndiHome, itu kan mungkin pada kenal kan. Iya, betul. Satu lagi ya satelit gitu. Ini semua penyedia transport untuk transporter lah ya, untuk sinyal telekomunikasinya. Sehingga disitulah kemudian kita bisa punya layanan internet, kita bisa punya bisa mengoptimalisasi transformasi digital dan lain sebagainya itu lewat layanan telekomunikasi yang disediakan oleh infrastruktur ini melalui seluler, fiber optik maupun satelit. Nah, satelit ini adalah salah satu penyedia itu begitu kan. Nah, jadi 2017 kemudian Telkom sebagai grup induk melakukan konsolidasi bisnis satelit yang tersebar-sebar itu. Satelitnya sendiri, Patracom sebagai anchor-nya, kemudian berubah nama menjadi Telkomsat, supaya ini kan corporate identity ya, supaya clear bahwa ini Telkom Group punya bisnis satelit, satelit PT Telekomunikasi Satelit Indonesia, disingkat kita biasa Telkomsat nih. Iya, Telkomsat. Nah, terus kemudian bisnisnya, kemudian disitulah kemudian satelitnya diserahkan dari divisi satelit Telkom ke Telkomsat, sehingga pembukuannya udah satelit itu bukan di buku Telkom lagi, tapi di bukunya Telkomsat. Kemudian juga unit bisnis satelit Metrasat yang tadi itu karena dia satelit, karena kita udah konsolidasi bisnis jangan tersebar-sebar lagi, digabung lagi ke sini. Kemudian juga kita punya anak perusahaan di luar negeri yang menjalankan bisnis satelit di Malaysia. Jadi kita udah siap going global juga ini ketika dibentuk itu. Telkomsat, terbentuklah Telkomsat 2018 gitu kira-kira. Memang ini jadi masih baru nih, jadi banyak yang masih belum ngeh gitu. Jadi penggabungan dari divisi, unit dan anak perusahaan menjadi anak perusahaan, PT baru ya. PT baru, Telkomsat. Apa saja bidang yang dilayani oleh Telkomsat? Nah, Telkomsat ini kan dia punya space segment, punya ground segment ya. Artinya dia di space segment dia punya satelit. Kalau di satelit itu ya dia punya transponder kan, yang istinya ruang-ruang yang kemudian bisa disewakan untuk layanan telekomunikasinya itu. Di sisi space segment itu dia bisa menyewakan transpondernya. Untuk apa? Misalnya untuk kebutuhan broadcast. Ya, broadcast jadi media, TV dan sebagainya. Bisa full time gitu, artinya bisa dikontrak atau disewa selama setahun, 2 tahun, atau bisa occasionally aja gitu loh. Misalnya kemarin kita misalnya mendukung program pemerintah untuk membroadcast misalnya event-event nasional seperti PON di Papua ya, atau SEA Games di Palembang dan lain sebagainya itu pasti pakai satelit. Kalau udah broadcast itu teknologinya masih pakai satelit. Artinya ada event tertentu di satu daerah kemudian disebar secara live ke seluruh wilayah gitu. Itu sampai sekarang saya nggak tahu, belum ada teknologi yang mendisrupsi itu kayaknya ya. Apakah bisa pakai seluler atau pakai ini belum. Jadi itu pasti pakai satelit. Makanya kan kalau ada event-event besar nasional atau nanti misalnya G20, itu kan di sekitar tempat event pasti ada mobil-mobil Colt gitu, tapi di atasnya tuh ada piringan-piringan penangkap sinyal satelit itu kan. Bayangkan yang gitu-gitu ya. Pasti ada tuh kalau untuk mau tujuan broadcast, nanti mobilnya ya ada TV-TV lah gitu kan, apakah itu TV apa. Tapi itu adalah pemancar untuk untuk menangkap sinyal satelit. Karena dia harus membroadcast kan. Iya. Nah, itu salah satu itu space segment. Nah, di ground segmentnya kita bisa cacah-cacah lagi tuh untuk layanan internet, telekomunikasi, video dan sebagainya. Internet service provider berarti bisa gitu. Bahkan ya kita juga disewa juga sama beberapa internet service provider kan. Karena begini, bisnis yang di ground segment ini bisa dikerjakan oleh siapa aja nggak punya satelit. Ya kan, bisa saja Mas Domo misalnya mau punya bisnis internet berbasis satelit ya bisa jadi internet service provider yang berbasis satelit, tapi dia nggak punya satelit, sewa transpondernya sama yang punya satelit gitu, salah satunya Telkomsat. Tapi kita Telkomsat lengkap nih, ground segmentnya punya, space segmentnya punya, ground segmentnya punya. Produk-produk kita di ground segment apa aja? Itu ada Mango Sky misalnya gitu, yang itu retail tuh. Mango Sky mungkin kalau buat Bang Domu yang biasa di kota-kota besar mungkin nggak terlalu ngedenger ya. Kan kita taunya kalau di telepon kita tuh T-Cell, Telkomsel atau apa gitu kan. Tapi kalau udah masuk ke daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah kepulauan, terluar gitu kan. Yang 3T itulah, terluar, terdalam, terjauh itu loh. Itu agak ngetop juga lah Mango Sky itu, karena mau nggak mau kliennya kan satelit itu. Gitu. Jadi ya keunggulan satelit itulah ya salah satunya ya, bahwa dia bisa mengcover seluruh permukaan bumi dimanapun. Makanya kalau udah laut pasti
pakai satelit. Nah, selain itu ya seluler, fiber optik, tapi kan mereka punya keterbatasan mau ditarik sampai sejauh mana gitu. Ketemu laut ya berhenti lah dia. Ketemu gunung mau dibelah gunung jadi lebih mahal mendingan pakai satelit. Jadi pada titik di mana tidak bisa terlayani oleh seluler dan fiber optik, disitulah daerah harus memakai satelit gitu. Produk kita yang lain apa? Misalnya ada Kokonet, itu untuk layanan internet di kapal-kapal. Walaupun di kapal nggak ada jaringan telekomunikasi seluler, tapi kita masih bisa internetan loh. Kapal penumpang, pesiar, tanker? Ya bisa. Kalau udah di laut nggak bisa terlayani itu infrastruktur telekomunikasinya oleh nggak ada seluler, nggak ada fiber optik, mau pakai BTS juga harus ada penyambungnya, nggak ada lawannya di laut, lepas kan gitu kan. Berarti Gitu. kalau kayak kapal laut yang ada wifi itu berarti pasti menggunakan satelit. Satelit. Oh iya. Atau kapal tanker yang untuk Betul, memang angkut semua gitu loh. Jadi, nah untuk Indonesia relevan lah karena kan mau dibuat setarik apapun kabel atau fiber optik ya ada daerah-daerah seperti itu. Karena kita negara kepulauan dan ada 17.000 pulau ya. Mungkin itu juga dasar pemikirannya kenapa kemudian Telkom Group berkonsentrasi untuk membuat ini jadi satu unit bisnis tersendiri. Iya. Artinya kalau di perkotaan bisa masuk Telkomsel, begitu ke daerah 3T tadi masuk Telkomsat. Tapi jangan salah, Mas. Dalam konteks di daerah yang sudah mapan infrastruktur fiber optik dan selulernya sekalipun, tetap dibutuhkan satelit loh gitu loh. Misalnya apa? Untuk backhaul ketika ada bencana, ya kan? Terutama juga nanti bencana kayak gempa. Iya, gempa kayak di NTT kemarin, infrastruktur kabel-kabelnya kan pada kebongkar semua dari tanah tuh. Itu habis itu kan ada beritanya kan Telkomsat itu yang meng-backup komunikasi selama masa recovery dari gempa itu. Atau ketika ada peristiwa, pernah dengar kan ada kabel laut yang di Papua, jangkar, ketarik jangkar ke potong sebelum PON itu sempat heboh. Iya. Nah akhirnya layanannya akhirnya kan mau nggak mau terputus tuh untuk masuk ke Papua. Telkomsel akhirnya kita sebagai satelit di situ sebagai backhaul, di situ kemudian masuk satelit. Mudah switch off-nya kayak listrik kan, kalau PLN padam kita bisa cepat ke genset itu mudah. Urusan teknologi kan is only a matter of time. Tinggal nunggu waktu aja, makin canggih aja ini begitu. Kan itu pakai IoT lah istilahnya, Internet of Things istilahnya. Nah atau misalnya di kota-kota nih udah mapan nih jaringan seluler fiber optik, tapi ada beberapa jenis industri atau bisnis yang zero tolerance terhadap gangguan. Misalnya apa? Perbankan. Makanya kalau Mas lihat, Bang Domo lihat itu kalau di ATM ada piringan-piringan gitu kan. Betul, kayak parabola gitu ya. Karena kebayang kan kalau misalnya ATM ada gangguan fiber atau apa, gempa dan sebagainya, dia nggak punya backhaul seperti itu, panik lah orang kan gitu, karena kan ini industrinya industri yang sensitif ya. Betul. Nah jadi di beberapa industri walaupun di tengah kota dia tetap butuh backhaulnya satelit. Baik. Sekarang kan era digital, segala macam orang main di gadget lah segala macam. Bagaimana Telkomsat melihat ini? Apakah ini sebuah peluang makanya dibentuk anak perusahaan baru? Exactly, itu pastinya lah jadinya kan begitu, karena memang ini apalagi pandemi ya, ini mendorong semuanya untuk kemudian kita jadi dari digitalisasi menuju transformasi digital, udah lebih jauh lagi gitu. Transformasi digital itu artinya sudah bicara bukan saja teknologi, tapi udah kultur yang dipengaruhi dia, cara bekerja orang ya kan dan sebagainya. Betul. Dan itu artinya apa? Itu membutuhkan satu infrastruktur yang tidak lagi istilahnya bermasalah gitu loh, tapi infrastruktur yang sudah sangat mapan. Infrastruktur apa? Infrastruktur telekomunikasi yang sudah sangat mapan. Nah, kita harus istilahnya total football nih untuk itu kan. Artinya kita punya seluler, kita punya fiber optik, tapi pada saat itu ketika nggak bisa lagi seluler fiber optik masuk, satelit masuk di situ. Jadi udah total football lah. Jadi tidak ada lagi daerah yang tidak terjangkau konektivitinya, sehingga bisa mendukung transformasi digital tadi gitu. Sekarang apa-apa kan mesti pakai internet, mau daerah gunung, mau di mana kan. Sekarang kalau transaksi, sebentar lagi juga pemerintah mau memperkenalkan digital ID misalnya, semua ada dalam aplikasi, mau KTP. Ini sekarang ada pandemi, peduli lindungi, itu semua kan, itu semua internet ya, itu semua layanannya. Tapi kan itu semua ada dalam sebuah layanan connectivity komunikasi kan, telekomunikasi yang disediakan oleh infrastrukturnya tadi. Nah, Telkomsat salah satu penyedia infrastruktur telekomunikasi itu. Mas Rama, sekarang kan perusahaan swasta banyak juga masuk ke fiber. Tadi disinggung sedikit tentang fiber. Bagaimana Telkomsat melihat persaingan di fiber dengan di satelit? Kalau
kita di Telkom Group ya sebagai Telkom. Saya mau menanyakan seberapa untuk konsumen, ibaratnya di perumahan kan sekarang banyak tuh fiber. Kalau di perkotaan mungkin pilihannya kembali mungkin fiber karena lebih murah. Tapi di pedesaan, apakah fiber menjangkau? Nah, bagaimana Telkomsat melihat ini? Ya, inilah yang disebut orkestrasi kolaborasinya ya gitu ya. Jadi kita sebagai bagian dari Telkom Group, kita menjadi bagian dari orkestrasi layanan solusi telekomunikasi. Jadi Telkom sebagai grup itu sudah bukan jualan produk lagi, tapi jualan solusi. Orang kan pelanggan, customer tuh nggak pernah mau tahu siapa yang menyediakan telekomunikasi. Yang penting dia bisa telepon di daerah itu, yang penting dia bisa internetan di daerah itu, yang penting dia bisa lihat siaran televisi di daerah itu. Nah, solusi itu yang disediakan oleh Telkom sebagai Telkom Group. Tinggal nanti dia melihat didukung oleh infrastruktur apa yang pas, infrastruktur telekomunikasinya. Kalau ternyata masih bisa narik fiber optik karena lebih murah dan lebih bandwidthnya lebih besar, ya tentu pakai fiber optik. Atau mau pakai seluler masih bisa dengan jaringan towernya yang makin rapat gitu kan. Tapi pada titik tertentu, wilayah tertentu di mana itu tidak bisa, solusi itu kan tetap harus terlayani. Apalagi di tengah transformasi digital, anak sekolah sekarang mesti pakai internet, nggak ada pengecualian lagi. Mau anak di gunung, mau anak di kota, mau anak di kepulauan terluar, semua harus terlayani kan. Nah, disitulah kemudian layanan solusinya menjadi komplit total football gitu. Jadi saya melihatnya ini bukan kompetisi justru kalau dalam konteks grup, tapi ini adalah kolaborasi ya, diorkestrasi secara baik sehingga bisa memberikan layanan solusi yang optimal buat pelanggan. Baik. Mas Rama tadi disinggung tentang transformasi digital. Salah satu tema yang dibawa G20 adalah transformasi digital. Betul. Apa yang dapat diperbuat Telkom dan Telkomsat menjelang G20 di mana Indonesia adalah presidensi dan nanti akan ada beberapa event di Bali? Bagi kami ini peluang yang luar biasa besar ya. Tidak hanya dalam konteks peluang bisnis, tapi juga bagaimana kita juga langsung bisa beradaptasi untuk mengadop teknologi-teknologi tercanggih terkini dari industri telekomunikasi begitu. Dan dalam konteks itulah kemudian kita juga berbenah untuk mempersiapkan diri menghadapi itu. Karena transformasi digital ini kan telah mengubah cara kerja orang, kultur seseorang dalam melihat kehidupannya sekalipun gitu ya, sehingga misalnya merubah bagaimana orang-orang itu termobilisasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan bagi penyedia infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan bahwa layanan connectivity itu tidak terputus. Dan itu artinya kan kita butuh tidak hanya teknologi tapi juga sumber daya manusia yang cukup mumpuni untuk mengelola itu. Dan sejarah panjang Telkom Group dan Telkomsat mengelola satelit dengan teknologi yang sophisticated ini tentu bisa memberikan jaminan kelayakan dan kepatutan terkait dengan pengelolaan teknologi tinggi terutama terkait satelit ini begitu. Baik. Indonesia kita tahu yang heboh salah satunya kan bank. Kita sebut saja karena milik negara juga kan. BRI punya satelit juga. Apa sih bedanya Telkomsat dengan satelitnya Telkomsat dengan BRI, atau mungkin juga berapa penyelenggara satelit sih di Indonesia? Jadi gini, yang mesti dipahami juga nih ya sama publik ya, bahwa space itu udah bukan milik negara itu. Kedaulatan kita tidak mencapai space itu. Jadi ini diatur secara internasional. Space itu. Memang kalau karena di Khatulistiwa, itu kan nanti wilayahnya itu di atas garis Khatulistiwa. Tapi untuk regulasinya itu tetap lewat Kementerian Kominfo untuk ketika dia di wilayah Indonesia. Di negara lain juga begitu. Tapi slot-slot satelitnya itu sendiri diatur secara internasional. Nah, kita sekarang punya 2 satelit. Kemarin sempat ada 4, tapi ada yang punya 2 satelit. Tapi ada yang sudah deorbit kan, Telkom 2 kalau nggak salah, dan kemudian ada Telkom 3. Sekarang kita punya yang 3S dan satelit merah putih, itu 2. Nanti kita akan juga invest untuk membeli satelit lagi gitu, karena kan ini tahun 2024. Ini terkait juga dengan target Telkomsat untuk menjadi 3 besar pemain satelit di Asia, Mas. Gitu. Iya. Keren. Ya kan peluangnya ada kan gitu. Nah,
di sepanjang Katulistiwa itulah kemudian ada derajat bujur timur kan. Kita kan kena bujur timur. Iya, gitu. iya, iya. Nah, posisi satelit kita itu ada di tengah di 118, 118 itu ada di tengah. Nah, kan coverage satelit itu di atas tapi dia mengcover coverage area-nya begini nih, gitu kan. Ya kan. Nah, kalau dia di tengah, Kalau diambil posisi kira-kira di atas Pulau Jawa, Bali? di laut antara Kalimantan dan Jawa. Oke. Nah, di tengah kan katulistiwanya kan. Iya. Jadi di atas Kalimantan lah gitu. Nah, coverage-nya itu kan begini. Jadi kalau dia di tengah, ke cover dong seluruh Indonesia. Oh iya. Barat, timur. Nah, betul. Nah, ini tergantung dia dapat jatah slot orbitnya di mana begitu. Nah, waktu BRI meluncurkan satelit itu banyak yang kemudian mendukung. Kenapa? Karena kan BRI ada di semua wilayah ya kan, dan daerah terpencil di setiap kecamatan ada BRI, sehingga dia merasa daripada sewa satelit, kenapa kita tidak punya sendiri. Betul. Nah, kemudian dia mendapatlah slot satelit di 152 derajat bujur timur tuh di atas Papua. Nah, kebayangkan kalau kita buat segitiga kerucutnya itu, maka mungkin bisa sampai ke Papua Nugini bahkan sisi sebelah timurnya, tapi kemudian di sininya mungkin mentok sampai Sulawesi atau sampai Kalimantan. Sehingga kalau misalnya nanti ada case BRI di Aceh misalnya begitu kan, itu piringan satelit penerimanya bukan tegak begini Mas, tapi nanti begini. Nah, kalau udah begini ada pohon kelapa di depannya udah nggak bisa, makanya akhirnya memang kolaborasi juga tetap. Tetap kolaborasi dengan Telkomsat. Sehingga akhirnya nanti ketika di wilayah barat dia tetap memakai layanan satelit Telkomsat. Dan ini kan konteksnya atau di Pulau Nias ya. Sumatera, karena ini kan terkait juga isu sinergi BUMN, Kementerian BUMN kan. Gitu. Jadi saya tidak melihat ada kompetisi lah untuk teknologi seperti satelit ini ya. Semua kolaborasi, karena kan pada akhirnya kan kebutuhan layanan satelit itu sendiri jauh lebih besar daripada satelit yang tersedia sampai saat ini. Data dari Kominfo. Sehingga demand lebih tinggi dibandingkan supply. Iya, makanya kenapa kemudian kita nanti berencana meluncurkan lagi satelit baru itu, karena memang kita analisa kajian analisisnya begitu. Jadi saya rasa peluangnya adalah kecil peluang untuk berkompetisi, malah di sini peluang untuk berkolaborasi yang lebih. Terutama untuk yang penting kan bagaimana kita bisa mensukseskan transformasi digital ini kan gitu. Iya. Ngomong-ngomong, kapan itu rencana peluncuran satelit baru? Sekitar tahun 2024. Oh, 2 tahun lagi, udah dekat dong ya? Iya, persiapannya sudah dimulai dari sekarang. Iya. Baik, Mas Rama, kita tiba di penghujung. Tadi banyak hal yang diketahui publik ya, ternyata satelit itu sesuatu yang ngawang-ngawang, tetapi real kita gunakan sehari-hari. Handphone ini kalau nggak ada satelit, walaupun fiber ada sinergi kolaborasi antara satelit dengan fiber barangkali. Seluler ya. Mas Rama, yang mau disampaikan sebagai closing statement, silakan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dari Tribun dan Warta Kota yang telah memfasilitasi podcast ini. Ada peluang besar bagi kami untuk menyampaikan hal-hal terkait satelit, serba-serbi teknologinya dan juga layanannya. Kami tentunya punya tekad untuk memastikan bahwa connectivity telekomunikasi itu bisa terlayani sampai ke pelosok, dan ini artinya juga komitmen Telkomsat untuk itu, sehingga kita juga punya tekad untuk memenuhi kebutuhan termasuk juga sumber daya manusia dan teknologinya. Kita akan menambah satelit, kita akan juga menambah sumber daya manusia yang ini masih dibutuhkan banyak, ini sumber daya manusia satelit ini yang memahami satelit ya, karena ini teknologinya kan teknologi canggih juga ya. Jadi ini juga panggilan untuk putra-putra terbaik bangsa Indonesia nih untuk masuk ke teknologi satelit begitu ya. Paling pas lulusan apa? Ini sebenarnya kalau dalam konteks keteknikan, fakultas teknik, ini ranahnya network, sama sebenarnya antara seluler, fiber optik, satelit sama. Cuman memang dia ada kekhususan dan lebih sophisticated memang biasanya gitu. Itu aja. Tapi ranah ilmunya sih network ini. Teman-teman teknik tahu lah itu, gitu. Nah, semoga cita-cita kita juga untuk menjadi 3 besar pemain satelit di Asia juga tercapai. Mohon doanya. Karena peluangnya besar ya, kebutuhan satelit lebih besar dari supply teknologinya, dan ini membutuhkan juga tentunya kerjasama dan kolaborasi dari banyak pihak, terutama juga masyarakat dan bangsa negara Indonesia. Terima kasih Mas Rama, Komisioner
Telkomsat, Tribuners dan Sobat Warta Kota. Itulah bincang-bincang tentang Telkomsat ya, satelit. Saya juga menjadi paham, semoga Anda juga menjadi paham apa manfaat satelit dan apa sih keberadaan Telkomsat. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.